kalau memang mau mengumpulkan fisiknya, saya juga nggak masalah. Nanti saya janjian ke sini kampus atau mau digital aja, ya nggak masalah. Yang penting berusaha untuk mengumpulkan. Jadi kalau sudah melebihi waktu yang nanti sudah ditentukan, Pak Reni nggak mau terima lagi ya, gitu ya. Jadi sudah ada banyak kelonggaran sebenarnya untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, jadi mohon mengerti, gitu ya. Jadi nanti masih ada waktu, ya. Kalau memang belum terselesaikan, supaya diselesaikan, ya masih Pak Reni ngasih waktu tenggang, waktu yang ya harapannya ini cukuplah untuk menyelesaikan bagi yang, kalau yang sudah selesai ya tidak masalah gitu ya, tapi bagi yang belum bisa menyelesaikan secepatnya gitu ya, untuk ya paling enggak sampai dengan tampak terakhir ya kemarin yang diminta ya, 2 tampak terakhir yang diminta itu ya. Jadi ada beberapa progres ya, waktu itu kan denah ya, potongan ada juga kan ya, terus detail ya, kalau yang sudah dikumpulkan nggak usah, kemarin waktu itu yang sudah terkumpul nggak usah, yang belum saja ya. Jadi nanti pada waktu UTS sudah tidak berpikir itu lagi gitu. Jadi setelah UTS nanti kita sudah untuk proyek yang baru yang 2 lantai ya. Nanti ada sedikit soal dari Pak Remi gitu ya. Jadi makanya kalau sebelum UTS harus selesai, Anda harus bisa persiapan. Tapi ya intinya sih sebenarnya tidak jauh dari tugas yang diberikan ya. Misalnya salah satu contohnya misalnya fungsi fondasi misalnya, itu apa kan udah dipahami kan ya. Ada fungsi kuda-kuda misalnya, kuda-kuda itu terdiri dari apa aja komponennya kan gitu ya. Itu kan sebenarnya kan nggak perlu harus ya kan, sudah diberikan semua kan ya. Jadi Anda memahami, membaca sudah tahu gitu. Isai aja. Nanti kalau pilihan ganda kan terlalu banyak gitu, isai ya 5 ya kan, 4 ya. Nah, nanti 4 aja isinya sampai berlembar-lembar Pak, enggak lah gitu. Ya. Jadi UTS itu mohon dipahami juga ya, ini kan suatu proses yang memang harus ikut ya. Jadi kalau Anda tidak ikut UTS juga, walaupun nilai bagus belum tentu bisa mendapatkan lulus gitu misalnya ya. Jadi harus ikut, harus mengerjakan nanti apa yang Pak Reni minta gitu ya. Jadi tidak boleh nanti, waduh Pak saya lupa ya, itu udah konsekuensinya ya, konsekuensinya padahal jauh hari nanti mungkin akan diinfokan kan gitu ya. Jadi makanya nanti pilih waktunya nanti bersama teman-teman yang dari rumah dan di kampus, pilih waktu yang tepat, hari Minggu berapa. Nanti kalau masalah tanggalnya, nah nanti kita tentuin kan ya. Kalau harinya hari sama ya, sesuai dengan jadwal Senin berarti ya, Senin nanti tinggal minggu keberapa. Nah nanti ini kesepakatan saja nggak apa-apa gitu. Kita harus beda dengan itu. Kan medianya kan hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, lewat free class ya UTS-nya. Jadi belum ada UTS secara luring gitu ya. Jadi masih UTS seperti itu. Jadi mohon nanti dipahami dan dimengerti untuk teknisnya yang seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya sih untuk hari ini saya mau pengen full untuk asistensi sebenarnya. Tapi kalau memang tidak ada kendala ya saya lanjutkan untuk beberapa pengertian untuk tugas selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya sih seperti tugas-tugas kemarin sebenarnya kendalanya cuma
ya apa kurang kebanyakan sih memang rata-rata karena memang kurang ini ya kurang rapi saja gitu ya. Sebenarnya apa teknis memberikan apa seperti notasi, seperti simbol itu kan memang seperti harusnya sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari itu ya. Jadi belum tentu karena gambarnya itu belum tentu betul, belum tentu sesuai dengan notasi, jadi kalian harus memang memperbaiki itu. Minimal seperti gambar itu ya, walau perlu memang harus dibetulkan, dibenarkan ya, garis potongan ini salah nih Pak, garis potongan ya dibetulkan, garis potongan itu harus misalnya strip-strip ya harus dibuat strip titik gitu ya misalnya. Oh ini trans terang, wah ini kan garisnya cuma arsirannya cuma 2 ya, berarti harus kita arsir secara diagonal misalnya. Nah itu yang sebenarnya itu prinsip yang harus diterapkan pada saat Anda menerapkan teknis-teknis ya seperti notasi dan simbol tersebut gitu. Ya, gitu. Ya. Ya. Jadi seperti halnya yang terakhir itu adalah apa ya tampak ya. Tampak itu kan memang sebenarnya yang perlu diketahui pada saat menggambar tampak itu tidak apa ya namanya gambar itu tidak boleh ada notasi dan simbol kecuali tulisan keterangan tampak sama skala. Sudah nggak ada ketinggian, tidak ada panjang lebar bangunan gitu ya. Yang boleh adalah salah satunya adalah elemen pendukung, yaitu untuk mempercantik yang memperindah bangunan itu ya, ada manusia, ada mobil, ada ya kan tanaman gitu, itu untuk memperindah. Syukur-syukur Anda memberikan pewarnaan pada gambar tampak itu ya. bukan gambar itu juga gambar tampak itu satu titik hilang, bukan, jadi benar-benar gambar satu dimensi gitu ya. Jadi bukan kita ada yang menggambar mungkin dari software kita copy langsung ya, jadi ada titik hilangnya, jadi itu kan salah gitu ya. Bukan sebenarnya yang murni benar ngambil gambar itu dari CAD, bukan dari program yang lain gitu, dari CAD. Jadi karena gambar ulang lagi tampaknya gitu, seperti itu. Ya jadi itu perlu yang dipahami ya. Jadi nanti kita kan kadang ingin mengambil yang paling mudah, yang paling simpel ya, sehingga ya artinya segala cara ya diambil dengan teknik yang mudah itu tadi ya, jadi mempermudah teknis tersebut sehingga apa ya, sehingga Anda membuat ya, target terpenuhi tapi gambarnya kurang sempurna, kurang pas karena dibikinnya seperti itu ya, gitu. Oke ya, apa yang tugas kemarin sudah sampai tampak sudah. Oh ya syukurlah. Jadi tidak ada. Oke baik, sebelum Pak Remi nanti berikan gambaran mengenai tugas berikutnya, kita sepakati dulu yang UTS itu mau di minggu keberapa? Kedua berarti tanggal masih kita UTS kan sampai tanggal 18 ya. Jadwal kita itu sampai tanggal 18. Tapi berarti ya kalau minggu terakhir berarti di berapa? 13 ya? Saya sudah lupa. Nih, kita mulai tanggal 23. Ya, ini UTS nih. Ini Minggu. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Senin nih ya. Nah, ini kalian mulai UTS ini. Ya, terus lanjut ke sampai bulan Juni ya. Juni nah ini berarti kalau kita berarti Senin ngambil Seninnya ya 13, 6 iya benar ya, Senin 13, 6, 30 ya, sama minggu pertama ya. Nah ini 23 benar, 23, 30 ya, sama dengan 6 dan 13. Ya terserah mau di tengah-tengah ya di 6. Kalau mau terakhir ya di 13.
Ya, atau mau 30. Minggu terakhir nih 30 nih. Yang di rumah ada usulan untuk UTS kita di SK1 di hari Senin mau tanggal berapa? 23, 30, 6 sama 6 Juni ya, sama 13 Juni. Coba. Ada yang perwakilan yang dari rumah untuk kita UTS? Ini berhubungannya UTS adalah sama dengan 1 hari sebelum UTS untuk pengumpulan tugas ya. Mohon dipahami juga. Jadi di hari Minggu kalian harus mengumpulkan tugas. Ya, perwakilan yang di rumah sepakati. Yang di kampus tanggal 30. Ya 30, yang di kampus 30, yang di rumah setuju enggak 30? Setuju Pak, setuju. Oke, 30 ya. Ya, oke. Ini nanti di 30 ya. Jadi Pak Reni ulangi di 30 ya. 30 masih di Mei ya, berarti akhir bulan di hari Senin ya. Untuk waktunya nanti sama ya. Mau jam 12 apa jam 1? Saya kira jam 1 cukup. Ya, ini siang. Siang. Mau siang apa pagi? Jam 9 ada bentrok dengan SPA enggak itunya? Oh, minggu ketiga. Oke. Mau pagi? Jam 10. Yang penting kalian bisa, kalau Pak Reni sih nggak masalah ya, karena ini di sistem ya, nanti tinggal Pak Reni upload gitu. Ya cuman waktunya sekitar 60 ya. Cukuplah 60. Itu esai. Ada sketsa. Paling lama 1,5. Sketsa, nggak usah digital. Jadi manual. Sketsanya manual. Ya sketsanya paling sketsa, contohnya bikin fondasi sketsa. Nah itu. Hah? Kenapa? Iya, UTS itu fondasi nanti ya harus ada gambar ulang gitu. Kenapa? Ya ada yang difoto juga ya, dikirim lagi ya, gitu juga bisa. Kemarin. Jadi ya manual aja, pakai pen, pakai tinta gitu ya, terus difoto. Atau mau pakai komputer juga nggak apa-apa gitu. Jam 10 pagi? Ya jam 10 pagi nggak apa-apa. Kalau setengah 10 ya jam 9 kan terlalu pagi ya? Enggak. Jam 10 kan paling terlambat nanti jam 11.30 paling lama. 1,5 jam. Paling lama itu. Ya udah jam 10 nanti ingat ya. Jadi Pak Reni udah nggak ada alasan nanti ada yang ini ya lupa gitu ya. Jadi sudah kesepakatan di UTS ya. Nanti di tanggal hari Senin ya, hari Senin bulan Mei 2022 ya, di pukul 10 sampai maksimal ya, nanti Pak Reni itu sampai 11.30 ya. Jadi untuk pengumpulan tugas ya di 29 berarti 29 Mei ya. Ya, itu harus sudah terkumpul semua ya, sudah terkumpul semua sampai target terakhir ya, sampai tampak bangunan 2 buah ya. Oke ya,
ya, sudah kita sepakati ya untuk waktu ujian ya. Jadi nanti mohon selalu mengingatkan ya bahwa UTS-nya itu ya. Tadi moga-moga sih tidak ada perubahan ya. Kita sudah tentukan tidak ada perubahan ya. Nanti kalau ada perubahan ya segera untuk dikonfirmasi ke Pak Reni. Tapi moga-moga sih sudah fix itu. Jadi sudah tidak itu. Jadi soalnya IC ya masih hubungannya dengan itu ya, tugas-tugas ya. Ya, nanti untuk istilahnya untuk tugasnya ya juga jangan sampai ada yang terlambat gitu ya. Kalau misalnya nanti sampai tengah malam, berarti tengah malam harus sudah terkumpul semua. Ya paling tidak sudah kita plotkan di hari Minggu sampai 00 gitu ya. Untuk salah satu nanti mengordinir untuk mengumpulkan saya ya. Jadi untuk boleh tugasnya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nanti ini gambaran ya kita sudah fix ya artinya. Ya nanti kalau ada yang perlu misalnya harus diasistensikan ya boleh di Japri atau di WA ya kita misalnya. Tapi disesuai di jam-jam kerja. Jadi kalau nanti Pak Reni memang nggak bisa jawab ya diingatkan gitu atau mungkin di WA ulang gitu ya, Pak ini kemarin belum sempat dikoreksi gitu. Ya bagian-bagian yang memang perlu ditanyakan di foto detail gitu ya, terus dikirim Japri aja, nggak usah grup gitu. Kalau ada yang mau memang ditanyakan yang sekitar dengan tugas ya, tugas-tugas yang sudah gitu. Ya baik, coba Pak Reni ini ya perlihatkan untuk tugas berikutnya yang next ini menjadi tugas besar ya. Jadi ini tetap nanti Pak Reni kalau memang sudah selesai, saya tetap juga minta fisiknya nanti ya, yang rumah tinggal sederhana ya. Tetap nanti walaupun nanti sudah ada nilainya, tapi saya minta fisiknya juga, saya mau cek fisiknya ada gitu ya. Itu nanti dikumpulkan juga nanti pas mungkin pertemuan setelah UTS gitu ya. Jadi minta fisiknya dikumpulkan. Nah, sebelum nanti dilanjutkan ya sebenarnya kan ada beberapa yang mungkin akan berbeda ya dengan proyek yang sebelumnya karena memang ini adalah lantai 3 gitu, lantai 2 dan berikutnya mungkin berlantai-lantai lah gitu. Di file saya nanti saya kirimkan ya. Jadi ada semacam ini masih di PDF nanti saya kirimkan. Ini adalah rumah dengan 2 lantai. Ya. Jadi ini yang membedakan apa? Ya, jelas nanti ada yang akan membedakan ya. Ya. Jelas nanti akan berbeda ya di dalam struktur konstruksinya nanti akan berbeda. Yang jelas apa? Yang jelas nanti akan pondasi akan berbeda. Karena pondasi mungkin ya tidak mungkin mungkin ada pondasi yang boleh pakai pondasi menerus dan boleh tidak. Ya. Gitu. Jadi pondasinya sudah menggunakan pondasi setempat atau footlight. Ya, di titik-titik nanti dijelaskan nanti sudah per detail. Ini hanya gambaran secara umum dulu. Jadi kan nanti sebenarnya tugas nanti setelah UTS. Jadi nggak usah dipikir dulu nanti berat. Ya, jadi ini gambaran aja. Nah, yang membedakan bangunan ini adalah itu dari pondasi. Terus strukturnya, kolom-kolomnya ini bukan kolom praktis lagi, tapi kolom struktur. Ya, jadi bukan 15 kali 15 yang kolom praktis gitu ya. Jadi sudah kolom-kolom yang besar seperti ini. Tapi ini kan bukan artinya kolom yang besarnya segini gitu ya. Terukur untuk 2 lantai. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya 2 lantai pun sebenarnya masih bisa ekspos rata seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau kita melihat sebentar gambaran di dalam rumah tinggal kalau masih 1 lantai itu sebenarnya masih bisa ya, masih bisa. Jadi
dindingnya itu masih rata dengan kolomnya masih rata dengan dinding. Nah, seperti itu. Kalau 15-15 kan ya, 15-15 kolom praktis kan seperti ini ya. Ini pasti ukurannya kan kolom praktis 15 kali 15. Nah, kalau ini yang biasanya bisa 15 bikin 30. Ini penularan kan beda kan, ini penularan kolom praktis kan sederhana. Ya, itu. Nah, kalau kan cukup ini kolom strukturnya, ini pasti ada yang namanya besi ekstranya di sini. Jadi tidak nyampak. Ini yang dari rumah bisa melihat ya? Bisa? Bisa nggak? Kalau bisa saya buka PowerPoint dulu. Takutnya nggak terlihat. Kalau takutnya di rumah nggak bisa melihat. Masih bisa nyala nggak? Oh, masih aman. Nah, tadi ya, buat mungkin yang di rumah juga biar bisa lihat ya. Jadi tadi kalau dinding kan ya anggapannya sih nggak tahu ya apa nanti ukurannya ini. Biasanya dinding berapa? 15 sampai 30 gitu ya. Gitu, jadi kalau untuk yang biasa kan rumah-rumah tinggal biasa kan cukup ya dengan kolom praktis dengan ukuran 15. Ya kan kalau 15 itu biasanya pembesiannya hanya ujung-ujung sini. Gitu ya. Gitu. Nah, dan misalnya tadi yang mungkin ini sama nih ukurannya nih 15 atau 30 misalnya. Ini ukurannya bisa 30 atau 40 misalnya. Jadi ini 15 30 atau 40. Ininya tetap 15. Jadi pembesiannya juga nanti akan berbeda. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang namanya bukan kolom praktis lagi ya. Kolom ini kolom struktur. Ya, ini kolom praktis. Ya, jadi kalau dilihatkan kalau ini kan 15 ya seperti itu kolomnya ya. Nah, kalau 30 kan memanjang gitu ya, atau 40. Nah, ini bisa rata dengan dinding. Ya, kalau ini kan rata. Tapi kalau ini lebih dari 3, misalnya ini harus 40 ya berarti ini harus nonjol dong ya kan? Kalau memang lantainya lebih dari 3 atau 4. Strukturnya ya nggak bisa diekspos lagi gitu ya. Kalau ini kan rata-rata benar-benar masih rata dengan dinding. Bisa 15. Jadi 2 lantai masih bisa ekspos seperti itu. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, masih ada ukuran misalnya 20 ya bisa saja, ini kan nanti nonjolnya sedikit. Nah, dindingnya seperti ini. Gitu. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi cukup kalau satu lantai dengan kolom praktis. Kalau panjang maksimal kolom praktis berapa? Harus ada kolom praktis. Ya. 3 atau 4? 3. Ya 3 lebih bagus ya, tapi maksimal bisa sampai 4 ya. Jadi misalnya gini, jadi ada dinding ya, dinding sekitar misalnya nih 8 meter ya. Berarti otomatis kalau di sini ada kolom praktis, ini kolom praktis, di sini harus ada kolom praktis. Ya kan? Berarti maksimal 4. Nah, gimana kalau mau nanti 6? Ya, 6 bisa. Misalnya di sini 6 meter, berarti
bisa dibagi 2 atau posisinya di sini. Jadi 4 tambah 2. Gitu. Yang penting harus ada, nggak boleh melebihi dari 4. Ya. Jadi kekuatan dinding ini kalau dilangsung nanti bisa goyang. Ya kan? Coba nanti dicek di pagar gitu ya, kalau digoyang-goyang nggak ada kolomnya, pasti, oh iya karena nggak goyang-goyang karena nggak ada kolom praktis. Ya. Pagar-pagar itu juga gitu, pagar-pagar di dalam mengitari lahan itu kan selalu pasti ada kekuatan itu, walaupun itu hanya sebuah menggunakan precast ya, tetap aja ada kolomnya, tapi bukan kolom praktis, saya kolom jadi ya gitu. Kolom praktis ya pasti menyesuaikan. Ya kecuali dinding-dinding yang partisi seperti ini ya, ini kan nggak perlu nih. Nah ini ya, ya. Oh, ya. Ya ini ya yang nanti akan membedakan. Ya. Oke, terus apa lagi? Nah, kemarin yang kedua adalah apa? Ini apa namanya kemarin? Nah, fondasi ya. Fondasi menerus ya. Nah, nanti ini sudah harus ini ya. Ya, sudah harus Anda bisa membedakan. Misalnya saya menemukan ruang ini. Kalau ini ruangan hanya 1 lantai, ya hanya 1 lantai, berarti kan saya tidak perlu harus menggunakan kolom praktis ya misalnya ya, gitu ya. Jadi misalnya ketemu 4 gitu ruangan ya nggak perlu itu. Jadi di sini hanya kolom praktis saja. Terus fondasinya kalau itu rumah sederhana, kalau itu hanya sebuah kos gitu, berarti hanya dengan perlu fondasi meneruskan keliling sini kan cukup selesai. Nah, tapi gardu ini kalau 2 lantai berarti harus diberikan tadi fondasi, ya kan? Fondasi apa? Jadi kalau dibagikan seperti ini, nanti ada 2 lantainya, gitu kan? Ya, ibaratnya gitu. Jadi lantai 1, lantai 2. Ya, berarti ada titik-titik di mana ada fondasi kutletnya atau fondasi setempat. Nah, di sini nih posisinya yang membedakan dari proyek yang sebelumnya. Ya, harus ada itu. Kalau nggak ada itu, turun pasti. Ya, tidak akan kuat mendukung beban di lantai 2. Ya kan? Gitu. Jadi perlu adanya fondasi flat ini. Ya, berapa ukurannya lah nanti ditentukan sesuai dengan berapa lantainya. Itu yang membedakan lagi. Terus yang berikutnya adalah apa lagi untuk menuju ke lantai 2 sirkulasi vertikal tangga, ya betul ya. Jadi tangga yang diperlukan. Ya, ini juga harus kita pelajari. Jadi tidak sembarangan nanti tangga boleh diterapkan gitu ya. Gitu ya. Jadi tangga itu juga perlu dihitung untuk apa? Memberikan kenyamanan. Ya. Itu nanti ada ketentuannya. Nanti kita akan pelajari mengenai tangga. Jadi kan kalau tangga itu kalau nggak normal Anda naik 5 lantai aja sudah ngos-ngosan kan? Kalau nggak normal maksudnya ketinggiannya misalnya di atas 30. Ya kan kita naiknya up-nya aja sudah ya kan terlalu tinggi, jadi seakan-akan kita harus mengeluarkan tenaga ekstra itu ya untuk setiap tangga gitu ya. Jadi baru 5 anak tangganya sudah capek. Apalagi nanti ya sampai berpuluh-puluh gitu ya untuk menuju tangga. Ya.
Jadi itu nanti ada standarnya nih, tingginya berapa, lebar tangga itu yaitu berapa, supaya memberikan kenyamanan. Dan untuk fungsi dari peletakan tangga itu di mana aja. Jadi nanti misalnya ini buat di rumah, ya, ini buat di ruko, ini buat di apartemen gitu. Itu nanti untuk lebarnya berbeda-beda sesuai dengan peruntukan. Ya kan? Jadi kalau untuk rumah tinggal kan nggak cukup lebar-lebar gitu kan ya, secukupnya, jadi untuk nyaman. Jadi itu nanti ada ketentuannya, ada aturan. Ya, seperti itu. Jadi yang perlu kan betul tadi, yaitu untuk situasi vertikalnya, yaitu tangga yang diperlukan. Nah, kemiringannya juga diperhitungkan, Pak. Oh iya, kalau terlalu curam, bukannya bisa naik tapi jatuh gitu kan. Kemiringan, nah kemiringan ya harus benar-benar diperhatikan. Itu nanti juga kemiringan anak tangga itu nanti juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan juga, ya, supaya kita nyaman, ya, kemiringannya jangan terlalu ini. Ya. Itu gambarannya seperti itu. Dan pasti tangga itu ya selalu dilengkapi dengan apa? Yang untuk tempat istirahat sementara, ya, bordes ya. Bordes ya. Kalau border itu nih ya. Pelin ini border ya. Border ya. Jadi ya bagus itu ya. Sudah benar ya. Itu bordes ya. Bordes itu adalah tempat di mana untuk beristirahat sementara. Jadi kalau nggak ada bordes, kita langsung naik tangga terus, ya makin capek ya. Jadi makanya itu ada setiap bordes. Ya, bentuk bordes itu juga bermacam-macam. Ya, berbentuk tangga itu juga macam-macam, ya, ada tangga putar ya, ada tangga yang berbentuk oval gitu ya, bermacam-macam. Itu kan salah satu memang fungsinya, yaitu nanti tergantung pada fungsi. Ada yang nyebutnya tangga monyet, ya tangga monyet seperti ya, tangga yang ekstrim gitu ya, yang biasa digunakan untuk tukang-tukang bangunan gitu ya, yang untuk menuju ke mana, ke penampungan atas gitu ya, toren gitu ya. Jadi ya tangganya ya udah tidak lurus gitu ya. Nah, makanya disebutnya tangga monyet gitu ya. Gitu. Ya itu istilah-istilah nggak tahu ya di lapangan gitu ya. Jadi bukan untuk manusia berarti. Ya, gitu. Ya, memang untuk apa ya, keperluan-keperluan yang memang tidak kita gunakan atau digunakan untuk perawatan yang setiap hari tidak digunakan gitu ya. Jadi tentu saja seperti itu. Ya. Ini tadi yang membedakan. Terus nanti kalau atap sih sama ya, atap itu tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya, cuma mungkin penggunaan bahan yang nanti akan berbeda. Ya. Jadi kemarin spesifik ke kayu, dan besok sudah ke baja ringan gitu ya. Baja itu kan banyak ya, baja ringan ya, terus baja, makanya speknya nanti akan diberikan pada saat nanti sudah menggambar mengenai baja untuk atapnya ya. Itu, nah mungkin nanti kalau kita lebih ini juga nanti mungkin jendela dan pintunya, karena mungkin kemarin kan belum sempat dibahas ya. Ya ini nanti ada pemilihan ya, kayu apa aluminium gitu ya. Pemilihan atau aluminium, semoga sampai, kalau nggak sampai berarti ya ya. Jadi kalau nggak sampai berarti ya sudah, berarti ini ada harus belajar sendiri ini. Atau nanti tetap Pak Remi kasih yang dia belajar sendiri. Apakah itu baja, apakah aluminium, makanya besi gitu ya, baja atau kayu yang biasa digunakan. Ini kan aluminium contoh ya, contoh kecilnya aluminium. Ini contoh juga aluminium yang berwarna silver ya. Ini aluminium. Dia bisa digunakan untuk kusen gitu ya, untuk kusen dan untuk daunnya, ya, daunnya itu untuk frame-nya itu, ya, gitu. Nah, untuk apa, daun pengisi daunnya itu bisa panel, biasanya rata-rata menggunakan kaca gitu ya. Tapi kalau rumah tinggal yang mau diisi dengan aluminium juga ada untuk isian panelnya.
Gitu. Jadi sekarang sih hampir apa ya, penggunaan aluminium dan penggunaan kayu ini tidak selisih jauh. Ya malah justru lebih efisien. Aluminium ini bisa digunakan ya bisa seumur hidup lah itu ya. Jadi kalau kayu kan pasti ada di mana tidak ya rayap ya. Itu kalau memang tidak mahal beneran gitu, kayunya kayu ulin ya, kayu yang memang benar-benar opennya maksimal itu ya, jadi ya pasti tidak akan mahal. Jadi bisa sampai, kalau ini kan bisa istilahnya kalau yang perlu diservis ya hanya bagian-bagian engselnya saja ya, sama bagian kunci dan handle-nya saja. Handle-nya juga mungkin di dalam bautnya aja. Kalau ini sih nggak perlu harus perawatan seperti pintu-pintu kayu biasa. Gitu ini yang ya. Nah ini juga tergantung merek ya. Ini tergantung merek, ini ada yang murah, ada yang sedang, ya KW-KW juga seperti kita beli granit gitu ya. Granit itu juga ada KW-KW, keramik juga ada KW-KW juga. Nah ini juga ada kualitas-kualitasnya. Gitu ya. Yang paling bagus ya bisa tahan gores ya. Kalau yang kurang ya bisa dilihat kalau Anda pegang di diketok-ketok itu ada yang berisi ya bobot ya, terus ada yang enteng ya kelihatan kedengaran, apalagi dipegang diangkat gitu ya, jadi yang dia belas yang bagus yang berat itu aluminium ya, seperti itu. Oke, Pak Reni coba kasih gambaran lagi yang tadi. Ya, oh boleh ya. ya tetap dilanjut ya. Ini ya. Tadi yang banyak membedakan. Jadi makanya ini kolom banyak yang menonjol ya. Itu karena posisi ya, itunya 2 lantai ya. Jadi kelihatan menonjol, yang memang dinding lebih dari 4 meter ya biasanya nanti ditambahkan sendiri ya kolom-kolom praktisnya. Ini yang terlihat kan kolom strukturnya ya. Nah ini yang membedakan selalu dilihat ya, ini bangunan lantai 1 atau lantai 2 itu ya biasanya dari kolom atau dari tangga ya. Karena memang fungsi dari peletakan tangga sendiri sebenarnya ya yang paling posisi yang paling ininya memang gampang dan mudah terlihat ya. Jadi posisi tangga di mana, jadi enggak tamunya nanti ini posisi tangga di mana ya, jadi sudah orang lain itu juga sedikitnya sudah tahu posisi tangga, jadi tahu kalau mau naik jadi tidak tersamar ya, tidak tertutup gitu ya, jadi mudah terlihat. Nah, tadi yang Pak Remi sampaikan ya, jadi posisi tangga seperti ini ya, ada bordesnya. Ya, ini ada bordes ya, untuk istirahat. Memang bentuknya kan tidak hanya L ya, bisa U ya kan? Bisa hanya I saja gitu, lurus gitu. Langsung naik nyampe gitu ya. Bordesnya di tengah itu juga bisa. Bisa melingkar gitu ya. Nah, tadi tergantung beberapa keperluan yang memang dipakai. Ini bisa saja sih namanya juga tangga kan, dia dibuat bisa modern ya, itu kan juga tergantung ya, bisa didesain seperti itu. Bisa saja sih. Nah untuk layoutnya seperti ini ya, kira-kira denahnya ya, terdiri dari ada carport, ya ada toko kecil ya atau kios, ya masuk ke teras, ruang tamu, kamar tidur ada di bawah ya, ini ada beberapa ya, 2, kamar mandi ada 2 ya, ada pantry ya, dapur, ruang makan sama beberapa ruang cuci dan taman kecil di belakang ya, gitu. Ini ya, kita tidak melihat dulu kenyamanan ya, yang penting kita belajar mengenai bagaimana posisi bangunan denah ini untuk 2 lantai. Gitu.
Ini sudah termasuk salah satunya lengkap ya, nanti tinggal dirubah nih posisi nyaman seperti apa. Jadi ini tidak usah digambarkan, nggak apa-apa gitu ya. Tempat tidurnya nggak usah digambarkan. Ya. Tapi kalau dapur, pantry ini boleh nih di U ini ya, digambarkan nanti. Ya. Oke. Ini ada potongannya di beberapa ya, nanti untuk melengkapi. Ya, pintunya adalah pintu sliding ya, atau boleh rolling door, boleh nanti ketentuan salah satunya mau pakai mana gitu ya. Gitu. Oke, ini lantai 1 ya, lantai 2-nya seperti ini ya. Jadi nanti batas lantai 2-nya di grade A ini ya. Ya. Itu. Ya, ini nanti menyesuaikan lagi ya. Ya. Jadi di atas tuh ada kamar tidur ya, 2, kamar mandi 1, ada ruang keluarga, sama mungkin tempat jemur di atas gitu. Nah, ini seperti ini kira-kira untuk sama balkon ya di depan. Ya, balkon itu biasanya lebih rendah dikit gitu ya, supaya nanti kalau tampias air tidak masuk ke dalam. Ya, seperti itu. Terus ini ada void, ya void itu yang ke taman itu, ya jadi bukaan di taman di belakang sini. Ya. Ini ada tamannya, nanti disesuaikan lagi lah. Ya. Ya. Terus nanti yang diminta lagi kan ada gambar atap ya, nanti ini juga menyesuaikan. Ya, yang penting ini dulu lah ya denah dulu. Ya ini ada beberapa, kalau ini tentu saja nanti ini juga akan menyesuaikan. Oke, seperti itu gambarannya ya untuk tugas ya setelah setelah UTS ya, nanti Anda harus kerjakan. Ini gambarnya nanti kapan nanti filenya dikirim, atau nanti biar tenang kamu habis ini aja ya, habis selesaikan tugas saja. Jadi nanti tahapannya ini yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti titiknya ya seperti tadi yang Pak Remi sampaikan ya. Jadi ini adalah kolom-kolom struktur ya. Ini kolomnya. Banyak sekali nanti yang mendukung ya lantai 2. Dan nanti targetnya sama ya. Jadi denah itu berarti kan kalau lantai 2 berarti kan denah lantai 1 dan lantai 2. Kalau pondasi tetap lantai 1. Nah, ini tambahnya adalah gambar apa? Pembalokan dan plat lantai nanti biasanya. Pembalokan itu yang di bawah granit ini. Ya, nanti ada balok-baloknya. Ya, nanti coba seperti apa nanti gambar. Tambahannya itu pembalokan dan plat lantai. Ya, selain itu sama dengan target seperti kemarin. Jadi pondasinya bedanya karena pondasi footplate tadi ya, pondasi setempat tadi. Cakar ayam itu ya bisa hafal gitu ya dengan cakar. Itu yang membedakan gambar yang di gambar rumah sederhana dengan rumah tinggal 2 lantai. Itu yang membedakan. Itu. Ini waktunya mepet ya. Iya, mepet sekali ya. Karena waktunya hanya, nggak tahu yang pertemuan setelah UTS itu berapa minggu. Kayaknya, saya sih nggak lihat ya. 3 atau 4 ya? 4 perkiraannya. Ya udah nanti kalau enggak Pak Reni pilihkan yang kira-kira ya mungkin
kalau gambar tampak udah pernah gitu ya. Mungkin nanti di plat 25 Juli berarti berapa minggu setelah itu? Tanggal tadi habis UTS ya 19. Anda masukkan 20 ya berarti ya. 20 ke Juli ke itu berapa? 3. Ya, ujian utama ya. Pertama ujian utama itu soalnya. Ini kan kalian UTS ini masuk lagi tanggal 20. Ya. 20 UTS di Juli tanggal berapa? Juni. Utama. Nah, ini ya. Berarti ini pertemuan terakhir di 16 kan? Ya di 11 ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ya 4 ya 45 ya nggak ada tanggal merah ya tuh 4 atau 5 lah ya untuk menggambar ini cukup lah ya. Nanti kira-kira yang sudah seperti Anda menggambar potongan ya mungkin ya arem hilangkan, tampak hilangkan. Mungkin kalau atap cukup ya digambar, kalau nggak hilangkan gitu. Jadi ada beberapa yang nanti parem hilangkan supaya bisa cukup waktunya. Pokoknya satu poin 1 minggu itu satu denah itu harus 1 minggu ya, habis itu lanjut pondasi itu kan harus ada perbedaan pondasi terus pembalokan dan plat lantai 3 terus yang terakhir atap ya 4 nanti kalau cukup ya nanti potongan udah itu 5 itu. Nanti yang kita selesaikan waktunya dalam waktu jeda di pertemuan setelah UTS sampai ujian utama. Ya kira-kira itu ya. Jadi enggak terlalu ya memang sebenarnya ini kalau kecepatannya memang harus sekarang karena memang harus 1 minggu selesai. Dinas seminggu selesai ya karena udah pengalaman lah itu ya. Kemarin menggambar denah 1 minggu harus selesai, sekarang 2 denah 1 minggu. Ya terus ya kan gitu plat pondasi ya pondasi biasanya 2 minggu, ini 1 minggu juga sama potongan gitu ya. Ya nanti pokoknya kita sepakati pokoknya Anda sudah pernah menggambar di rumah 2 lantai lah gitu ya. Jadi, ya pokoknya lah dimaksimalkan ya betul salah ya kerjakan ya. Yang sesuai minimal sesuai contoh inilah ya. Syukur-syukur bisa Anda tambahkan, Anda lengkapi gitu ya. Supaya semuanya bisa maksimal lah gitu. Ya cepat sekali ya ternyata ya. Jadi UTS ya. Karena UTS-nya memang cukup panjang sih ya. Sebenarnya sih 2 minggu cukup gitu. Jadi habis pertemuan bisa maksimal. Tapi Senin kan nggak ada tanggal merah lagi kan ya? Ternyata ada tanggal merah? Kayaknya sih nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Semoga sih nggak ada. Ya. Moga-moga sih nggak apa-apa ya. Nanti minggu setelah nanti ini kalau mau masuk barengan juga cuma berapa? 27 ya? 27 ya nggak apa-apa lah masuk bareng. Semoga sudah aman gitu ya karena udah boleh lepas masker dan sebagainya. Ya. Tapi kalau tetap mau ada yang dari rumah ya nggak apa-apa. Boleh. Lagi sakit Pak, boleh dari rumah ya boleh. Ya. Pokoknya ya masih bisa fleksibel lah. Kalau dulu ya mau nggak mau ya harus berangkat. Ya. Itu ya sudah kita sepakati ya untuk waktunya gitu ya. Oke, itu tugas yang nanti kalian bisa selesaikan dalam waktu yang 4 sampai 5 minggu gitu ya. Jadi gambarannya, nah ini nih paling nggak gambarannya ya. Jadi atap ya nanti ini potongan ya, potongannya sudah berlantai gitu ya.
Maaf ini miring-miring. Ya, ini PDF-nya belum ngacau itu ya. Jadi ini ya. Nah, ini pondasinya ya. Pondasinya kan pasti sudah ada seperti ini gitu ya. Ada footplate-nya ya. Jadi mungkin nanti ya kita anggap aja tetap masih ada pondasi batu kali atau mungkin nanti balok gantungnya gitu ya. Seperti itu. Ya, gambaran seperti itu. Ini nggak usah digambarkan ya. Nah, ini yang membedakan ya. Ini miring lagi ya. Ya, ini pondasinya ya. Memang sebenarnya bedakan ini. Ini kan misalnya dianggap ada batu kalinya ya, batu kalinya gitu ya. Terus nanti di titik-titik tertentu ada pondasi footplate-nya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya, ini pokoknya ada kolom yang untuk sampai ke bawahnya. Nah, ini kan yang kemarin udah ada pelajari kan, ini yang biasa gitu kan, tapi bedanya kan, nah ini ada pembesiannya sampai bawah ini untuk menyangga kaki. Gitu. Yang membedakan itu. Nah, nanti ini sudah nanti diganti dengan baja ya, bukan itu lagi gitu ya. Ini masih kayu ya. Jadi nanti diganti dengan baja. Ya. Nah, pintu jendela itu kalau nggak perlu nggak usah ini untuk detailnya ya. Jadi kalau memang diperlukan ya, kalau nggak ini tangga ya, detail tangga ini juga nanti perlu ya. Ini menggambar tangga, denah tangganya harus digambar. Untuk denah tangga. Ya, maka ini nggak usah. Nanti yang ini kan salah satunya pembalokan dan plat lantai nanti yang digambar. Ya, untuk plat lantai dan lain-lain. Ya, itu kira-kira yang nanti ini nanti diganti dengan baja ya, jaringan. Jadi nanti file ini saya kasih nanti setelah kita saja, ini malah pusing. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira mengenai sebelum tugas yang sedang Anda kerjakan sampai dengan ini yang mau nanti ke tahapan berikutnya, kira-kira ada enggak? Atau mau ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Ya, nah itu gimana? Ya udah nggak usah berarti ya, karena udah selesai. Ya udah nggak usah besok berarti kan kalau udah selesai. Kecuali memang harus memang mengumpulkan tugas ya, atau mau ada yang asistensi ya itu. Kalau nggak perlu lah masuk ya. Kalau memang besok mau diadakan nggak apa-apa, kalau mau meet ya nanti ada ditanyakan boleh, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, jadi ini dianggap sudah pertemuan terakhir sebelum tes ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, ayo ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada ya berarti orang ini cukupkan. Ya nanti kerjanya segera dilanjut ya. Jadi tadi kesepakatan ya berarti di ini nanti tugasnya 29 ya. Jadi tolong diingatkan, jadi sudah 9. Kalau lewat dari itu nanti pas ujian atau pagi-pagi ngirim saya udah nggak terima. Ya. Syukur-syukur sama dikoordinasi nanti di 28 ya. Nggak usah tunggu malam-malam 29 ya. Jadi sore sudah terkumpul. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, nanti kalau misalnya ada yang mau diasistensikan di Japri ya, jam kerja. Nanti Pak Remi kan juga ada agak longgar lah kalau pas kalian UTS gitu ya. Jadi kapanpun bisa difoto, kirimkan Pak Remi ini udah betul belum? Atau misalnya udah mau memberikan notasi tapi kok sama biar betul dari yang gambar yang contoh gitu.
Itu boleh ya. Yang di rumah ada pertanyaan? Yang di rumah apa ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan bergabung sebentar ya, mau Pak Remi absen. Oke, sebentar ya, bergabung sebentar ya. Siapa yang belum? Hah. Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Oke. Kaget saya kalau baterai habis. Oke, baik. Pak Remi absen dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Udah, cukup bisa keluar. Udah siap. Oke, mungkin itu saja yang Pak Roni bisa sampaikan hari ini ya. Tetap diselesaikan untuk tugas-tugasnya yang sudah selesai, diteliti lagi, dicek lagi supaya kelengkapan gambar baik dan benar gitu ya. Dirapikan dalam artian juga nanti diberikan garis tepi ya, itu wajib diberikan ya. Kalau kop ya pokoknya setiap gambar itu ada nama dan NPM sama kelas ya. Baik, itu saja yang Pak Reni bisa sampaikan hari ini. Selamat siang ya, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama.